Halo pemirsa Sobat Bahasa, kembali lagi bersama saya Hanida Malikati Saliha dalam program Lensa Bahasa. Rangkai kata berdasarkan data, sajikan berita dengan bahasa. Kita awali berita hari ini dengan informasi kemacetan arus lalu lintas di Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di depan gedung kampus Universitas Jambi. Saat ini reporter kami sudah berada di lokasi untuk menyampaikan laporan secara langsung mengenai kondisi arus lalu lintas di lokasi tersebut. Bagaimana Jingga dan Adiba kondisi arus lalu lintas di lokasi tersebut? Ya, saat ini saya bersama rekan saya berada di kawasan Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, di mana terlihat kemacetan lalu lintas yang cukup padat, mulai dari arah Universitas Jambi menuju kota Jambi. Betul sekali Jingga, kemacetan mulai terasa sejak pukul 4 sore saat mahasiswa selesai kuliah dan bersamaan dengan jam pulang para pekerja serta pelajar. Volume kendaraan yang meningkat tajam membuat arus kendaraan menjadi sangat lambat. Ya, seperti yang bisa kita lihat di belakang, terjadi kemacetan yang cukup panjang mulai dari angkutan umum, mobil pribadi, hingga sepeda motor yang berebut di ruas jalur yang tidak luas ini. Dan yang semakin memperparah keadaan, beberapa truk dan kendaraan yang bermuatan juga ikut melintas di jam-jam sibuk seperti ini, sehingga membuat arus lalu lintas menjadi sangat terbatas. Kami juga melihat adanya parkir sembarangan di sepanjang sisi jalan yang menambah sempitnya jalur. Kondisi ini membuat titik-titik tertentu mengalami penumpukan kendaraan dari dua arah. Sayangnya sejauh ini belum terlihat adanya pengaturan lalu lintas yang optimal di lokasi. Minimnya petugas membuat arus kendaraan berjalan tidak teratur. Bahkan beberapa pengendara terlihat nekat melawan arah untuk menghindari kemacetan. Kawasan Mendalo Darat memang dikenal sebagai titik temu berbagai arus kendaraan dari arah kampus, perumahan, dan pusat kota. Tak heran jika kemacetan seperti ini menjadi pemandangan rutin setiap sore. Perlu ada perhatian serius dari pihak terkait, mulai dari penataan parkir, pembatasan kendaraan besar di jam sibuk, hingga penambahan petugas di titik-titik rawan kemacetan. Dan tentunya, kesadaran pengendara untuk tertib berlalu lintas juga menjadi kunci utama dalam menciptakan kelancaran di jalan. Dari Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, saya Adiba. Dan saya Jingga, tetap bersama kami di Sobat Bahasa TV untuk informasi selanjutnya. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Jingga dan Adiba telah melaporkan secara langsung. Baik, kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (IMAKO) Universitas Jambi menyelenggarakan Bazar Expo 2025 di pelataran panggung aktual FKIP Universitas Jambi. Untuk mengetahui kemeriahan acaranya, kita telah terhubung bersama rekan kami Juan dan Dia Setiti yang sudah berada di lokasi. Bagaimana Juan dan Dia kemeriahan acara di sana? Halo Hanida yang berada di studio dan para pemirsa Sobat Bahasa. Saya sedang berada di depan panggung aktual FKIP Universitas Jambi. Nah, di dalam adalah acara Bazar IMAKO Expo yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Nah, untuk suasana yang ada di dalam, saya pindahkan langsung ke Dia Setiti. Halo Hanida dan para pemirsa Sobat Bahasa, kali ini saya tengah berada di lokasi acara Bazar IMAKO yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jambi, di mana lokasi acara ini bertempatan di panggung aktual FKIP Universitas Jambi. Bazar IMAKO Expo tahun ini yaitu mengusung tema mewujudkan generasi tekno-entrepreneur yang inovatif, berdaya saing, dan berintegritas dalam ekonomi digital. Untuk itu para pemirsa, saya juga akan mengunjungi beberapa stand yang ada di Bazar IMAKO Expo. Baiklah pemirsa, kami akan melihat macam-macam stand dari Bazar IMAKO itu sendiri, di mana di stand-stand ini terdapat berbagai macam makanan yang berupa ada risol, terus jual-jualan minuman air mineral, dan juga banyak lagi teman-teman stand-stand yang menjual beraneka ragam kuliner di kegiatan IMAKO Expo ini. Kegiatan Bazar IMAKO Expo 2025 diawali dengan kegiatan pembukaan secara formal dan dihadiri oleh Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan para dosen pendidikan ekonomi.
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Dr. Haji Aprijal MPD membuka secara resmi Bazar Imako Expo 2025. Selain menyediakan berbagai jenis kuliner, di stand Bazar Imako Expo 2025 juga terdapat hasil kerajinan dari mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023-2024 yang berupa gelang dan aksesoris gawai. Selanjutnya, pada kegiatan Bazar Imako Expo juga terdapat acara Imako Got Talent yang menyuguhkan penampilan bakat dari mahasiswa pendidikan ekonomi. Bazar Imako Expo ini merupakan serangkaian acara untuk menyambut Imako Expo yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2025 mendatang yang berlokasi di Aula Rektorat Lantai 3 Universitas Jambi, di mana dalam kegiatan tersebut nantinya akan ada penghargaan untuk stand terbaik dan juga pensi terbaik dari Bazar Imako Expo yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Bang Mahada Fikia yang merupakan Ketua Umum dari Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi periode 2024-2025. Bang, ini untuk acara Bazar Imako sendiri itu bagaimana Bang persiapannya? Tentunya dalam mempersiapkan acara ini butuhnya tenaga dari mahasiswa pendidikan ekonomi ya. Untuk persiapan ini dimulai dari pembentukan panitia itu di bulan Februari, kemudian kita mengadakan rapat setiap minggu untuk mempersiapkan, terus kita mencari sponsor tentunya untuk mendukung acara ini. Jadi walaupun mereka dalam aktivitas kuliah ya, mereka tetap berkontribusi dan tetap semangat untuk menyukseskan acara Imako ini. Kalau untuk harapan Abang sendiri sebagai Ketua Umum nih Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi setelah terselenggarakannya Bazar Imako ini apa Bang? Tentunya harapan saya setelah diadakan acara Bazar ini tujuannya itu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa pendidikan ekonomi ya, karena pendidikan ekonomi itu bukan hanya saja pendidik, tetapi menuntut untuk mempunyai jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa kewirausahaan untuk masa depan. Jadi tidak berpatokan hanya sebagai pendidik ataupun guru. Oke, baik, terima kasih Bang. Itulah pemirsa singkatnya wawancara dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Nah, ini dia para pemirsa Sobat TV. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Bazar Imako Expo ini sendiri, yaitu dengan Bang siapa Bang? Saya Aditya Eka Putra dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, Bang, apa yang menarik Bang dari Bazar ini sehingga bisa menarik para pengunjung di Bazar Imako ini sendiri? Yang menarik terutama banyak makanan ya, dan banyak juga jenis-jenis makanan yang susah didapatkan di luar. Oke, terima kasih Bang. Itu dia para pemirsa suasana dari Bazar Imako Expo 2025 dan bazar ini berlangsung hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari panggung aktual FKIP Universitas Jambi, saya Dia Setiti melaporkan untuk Sobat Bahasa TV dan saya kembalikan ke rekan saya Hani di studio. Wah, ternyata meriah sekali acara Bazar Expo Imako ini. Terima kasih kepada rekan kami, Juan dan Diastiti telah melaporkan secara langsung, telah meliput juga bagaimana kemeriahan acaranya. Baik, kita beralih lagi ke berita selanjutnya, sekaligus sebagai berita penutup pada hari ini. Kita akan memantau secara langsung destinasi wisata kebanggaan Kota Jambi, yaitu Danau Sipin. Nah, sekarang kita sudah terhubung bersama reporter kami, Dwi Maulina Sari, yang telah berada di lokasi. Bagaimana keadaan pengunjung di sana? Dwi Maulina Sari. Terima kasih Hanida. Pemirsa, saat ini saya berada di Danau Sipin di kawasan Kecamatan Pelanaipura, Kota Jambi. Banyaknya pengunjung yang berdatangan menikmati suasana sore di Danau Sipin ini yang begitu indah dan sangat harmoni sekali. Banyaknya keluarga yang saat ini sedang menikmati weekendnya. Mereka melepas penat di Danau Sipin ini berwisata bersama keluarga serta para sahabat dan pasangannya masing-masing. Kami mengajak pemirsa untuk menikmati keindahan alam yang terdapat di Danau Sipin, Kota Jambi. Tak hanya keindahan alamnya saja yang dapat kita nikmati, tetapi di sini kita bisa menikmati permainan yang telah disajikan. Tak perlu khawatir perut akan keroncongan pemirsa. Ragam kuliner yang tersedia akan memanjakan perut Anda.
Jika Anda masih bingung mencari tempat untuk melepas lelah setelah beraktivitas seharian, Danau Sipin adalah jawaban yang sempurna. Jangan lewatkan momen berharga bersama keluarga. Nama saya Tiara, asal saya dari Sumatera Utara. Kenapa kakak tertarik untuk berwisata? Ya kebetulan juga kan tempatnya nyaman gitu ya. Terus bisa untuk duduk-duduk sore, nyantai. Sambil kayak udah sore seperti ini kita bisa ngelihat sunset gitu. Melaporkan langsung dari Danau Sipin, saya Dwi Maulinasari kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan kami Dewi Maulinasari yang telah melaporkan secara langsung dari lokasi. Baik, itulah informasi yang telah kami rangkum dan kami sajikan kepada Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi para pemirsa setia Sobat Bahasa TV. Kami segenap tim Sobat Bahasa TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Handida Malikati Saliha pamit undur diri. Sampai berjumpa di informasi-informasi teraktual lainnya. Rangkai kata berdasarkan data, sajikan berita dalam bahasa.